إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa membekali diri ini dengan bekal sebaik-baik yang kita persiapkan untuk kembali kepada Allah, yaitu bekal takwa. Takwa dalam arti yang sesungguhnya kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, dan senantiasa istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang mulia ini, di hari raya pekanan kaum muslimin, hendaklah kita mengistimewakan hari ini dan tidak menganggap sama dengan hari-hari yang lain. Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari yang ada dalam satu pekan. Sebagaimana kita ketahui sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dan juga jin memiliki predikat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dalam rangka agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya mereka berusaha untuk menjerumuskan manusia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, jadikan dia musuh. Bukan malah kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Ittakhudhuhu aduwwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya syaitan itu mengajak kepada golongannya agar kita termasuk orang yang menempati neraka sa'ir. Ini ayat Allah. Karena Allah Azza wa Jalla tahu seluruh makhluknya, manusia dan jin, benda-benda raksasa yang besar di langit, matahari, bulan dan bintang, malaikat, semua adalah merupakan ciptaan Allah. Tapi Allah Azza wa Jalla mengkhususkan manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Rabb manusia. Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan setan yang tersembunyi. Dia datang, dia pergi. Mendengar azan, dia pergi, lari terbirit-birit. Qomat didirikan, lari lagi. Selesai, datang lagi menggoda manusia yang disebut dalam hadis, yaitu setan hinzab. Makanya kalau kita sholat terkadang lupa ini rakaat berapa. Berarti sholat kita sudah dicampuri oleh setan. Dan itu yang kebanyakan. Sekarang ini susah untuk khusyuk. Kelihatannya aja dia gerak sholat. Gimana kita melawan, melumpuhkan setan itu? Jawabannya dalam satu surat, surat An-Nisa. Disebutkan bahwasanya
inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Lah, kalau tipu daya setan lemah, bagaimana dia bisa mengalahkan manusia? Di ayat yang berikutnya, ya, di surat yang sama, surat An-Nisa, Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia dalam keadaan apa? Lemah. Sama. Berarti jawabannya juga di surat yang sama. Bagaimana kita menangkal godaan-godaan setan? Yang pertama disebutkan dalam satu surat ini, ya tentu dengan surat yang panjang, kita pelajari, kita tadabburi. Ternyata solusinya yang pertama, ya, ada 4 T. T yang pertama adalah takwa kita, pertebal. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia berusaha untuk senantiasa mempelajari tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak melakukan perbuatan syirik yang merupakan sebab dia terjerumus dan kekal dalam api neraka bersama setan. Orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan menyia-nyiakan kehidupannya. Dia senantiasa berusaha untuk mencari ridha Allah. Maka yang kedua, agar Allah ridha kepada kita. T yang kedua, agar kita mampu membendung tipu daya setan yang melumpuhkan hati kita, yaitu kita taat sepenuhnya kepada Allah. Penuhi seruan dan panggilan Allah, salat 5 waktu, dan perintah-perintah yang lainnya jangan kita abaikan. Sungguh betapa banyak orang yang celaka, orang yang sial nasibnya di dunia apalagi di akhirat karena menyia-nyiakan salatnya. Dikira kalau dia kemudian menghabiskan waktunya untuk mengejar dunia yang dia kejar, semakin jauh dunia meninggalkan dia. Dikira dia mendapatkan dunia itu. Tidaklah yang kita dapatkan dari dunia ini kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuk kita dapatkan dalam satu hari. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, garis jelas rezeki kita itu. Maka rezeki itu tidak kemudian identik dengan harta. Rezeki yang paling utama iman, hidayah, istiqomah, itu rezeki yang kita cari. Karena rezeki dunia ini sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan satu pun jiwa yang mati melainkan rezekinya yang digariskan oleh Allah dia dapatkan semua. Itu keyakinan orang beriman, jamaah. Keyakinan orang yang bertauhid kepada Allah, keyakinan orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian keyakinan orang yang taat kepada Allah. Kemudian T berikutnya yang ketiga adalah terus perbanyak istighfar. Bayangkan Nabi yang sudah dijamin surga. Kata Nabi SAW, aku senantiasa dalam sehari, ya, 70 sampai 100 kali perbanyak istighfar kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Tutup khutbah ini dengan yang keempat. T-nya adalah tutup rapat-rapat peluang kita menjadi orang yang suka pemarah. Kata Nabi SAW, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah itu dari setan. Wa khuliqas syaitanu minan nar. Sedangkan setan dicipta dari api. Wa tudfa'u an-naru bil ma'. Sedangkan api itu dipadamkan dengan air. Wa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Ketika salah seorang di antara kalian sedang muncak kemarahannya, berwudu. Lihat, Islam memberikan solusi yang terbaik. Bukankah problematika rumah tangga yang terjadi hari ini begitu cepat suami untuk mengucapkan talak kepada istrinya? Karena amarah yang sedang memuncak, karena setan sedang menguasainya. Jangan biasakan kita teriak-teriak di rumah kita, marah kepada istri, anak-anak kita. Inilah yang akan merusak mentalnya, karena kita sedang dikuasai oleh setan. Sedangkan kita tidak tahu bagaimana melumpuhkan godaan-godaan setan yang selama ini menguasai kita. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk ketaatan yang terbesar
yang senantiasa bisa melindungi kita dari godaan dan rayuan setan adalah kita berta'awudz kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu kita ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Kita hafalkan a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hammah, dari seluruh bentuk rayuan godaan setan dan juga makhluk-makhluk yang berbisa yang bisa mencelakakan kita. Wa min kulli ainin lamah, dan dari berbagai macam gangguan mata jahat. Karena kita hidup bersosialisasi dengan masyarakat, pasti ada orang yang hasad kepada kita. Kita diberikan karunia, orang hasad kepada kita. Ya. Jangan kita balas gangguan setan dari bentuk manusia dengan amarah, tapi kita senantiasa membentengi diri kita sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Berusaha untuk ta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bayangkan Nabi baca hampir setiap habis sholat, beliau baca 3 ya, atau muawwidzatain tersebut. Baca jemaah. Dan di antara bentuk ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita ambil Al-Quran tilawah. Ini juga termasuk juga, tilawah juga. Membaca Al-Quran dengan sepenuh hati kita. Jangan kita baca sekedar pegang handphone, WA masuk. Apa yang kita dapatkan itu dari Al-Quran yang kita baca? Kita nggak serius berlindung kepada Allah, kita tidak pahami apa yang kita baca. Tilawah itu yang dimaksudkan adalah orang yang mengerti tadabbur Al-Quran, dia amalkan isi kandungan firman Allah Azza wa Jal yang Allah Azza wa Jal turunkan. Itu yang dimaksud dari orang tilawatul Quran. Terutama yang disebutkan dalam hadis, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah. Orang yang mengambil Al-Quran, membaca Al-Baqarah itu keberkahan. Wa tarkaha hasrah, meninggalkan membaca Al-Baqarah adalah penyesalan seorang hamba. Wala tastati'uha batalah, dan tukang sihir tidak akan mampu menyerang kita dengan sihir-sihirnya yang jahat. Hari ini keluhan kita, ya barangkali saudara saya itu kena sihir, kena mata jahat. Boleh jadi itu pengaruh, dan itu ada pengaruhnya. Nabi SAW pun juga disihir oleh Labid bin A'sam al-Yahudi, oleh orang Yahudi. Nabi SAW. Apalagi kita manusia biasa. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memotivasi kita untuk memahami satu surat, yaitu surat An-Nisa, menjelaskan tentang lemahnya manusia, lemahnya juga ya tipu daya setan, akan tetapi kita mampu untuk bangkit dan mengalahkan tipu daya setan itu apabila kita memiliki kiat-kiat dan juga tips untuk melumpuhkan godaan setan yang sudah kita sebutkan. Di antaranya adalah kita senantiasa menjaga kualitas ketakwaan kita, karena hanya kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sedang transaksi dengan Allah. Jangan cari pencitraan dalam hidup, rugi, menyesal. Minta kepada Allah bagaimana tetap ada ketakwaan di hati kita. Orang bertakwa memperhatikan tauhidnya. Dia yakin tentang rizki, dia yakin tentang kehidupan ini yang mengatur, dia yakin bahwasanya orang yang istiqomah pasti masuk surga. Kemudian dia taat kepada Allah, dia terus beristighfar, dia kemudian menjauhi hal-hal yang dapat merusak dirinya dengan kemarahan yang memuncak, dan dia terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bacaan Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an itu mendatangkan keberkahan dalam hidupnya, dan dia terbimbing di atas wahyu Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Mari sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.